Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Kurnia Sandika Putra dalam channel kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih tata cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Nah, mari kita saksikan videonya. Nah, yang pertama kita akan mulai dulu dari siapa saja sih yang harus melakukan isolasi mandiri tersebut. Nah, yang pertama yaitu seseorang yang sedang sakit demam, sakit tenggorokan, atau punya gejala penyakit pernapasan lainnya, namun tidak memiliki risiko penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, hipertensi, kanker, paru-paru, dan lain-lainnya. Pasien dengan gejala pertama tersebut wajib melakukan isolasi mandiri supaya tidak menularkan penyakit atau penyakitnya kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu orang yang dalam pemantauan atau yang disebut dengan ODP, atau yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19. Maka mereka tersebut harus melakukan isolasi mandiri supaya tidak menularkan gejala-gejala atau menularkan virus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu pasien yang sudah mendapatkan hasil tes dari rumah sakit dan dinyatakan positif COVID-19. Maka akan ditentukan apakah pasien tersebut dirawat inap ataupun menjalankan isolasi mandiri di rumah. Maka pasien yang terkena COVID-19 dengan positif COVID-19, maka dia wajib melakukan isolasi mandiri tergantung dengan keputusan dokter apakah dia akan dirawat inap atau menjalankan isolasi mandiri di rumah sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melakukan isolasi mandiri tersebut? Nah, yang pertama yaitu selalu pakai masker dimanapun dan kemanapun kita berada, walaupun kita itu di rumah saja. Maka masker wajib dilakukan ketika kita melakukan isolasi mandiri, baik kita sedang di rumah saja atau pergi keluar untuk berjemur, karena virus dapat menyebar melalui udara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita perlu mencegah supaya orang-orang yang ada di sekitar kita tidak terkena dari virus COVID-19 tersebut. Selanjutnya yaitu apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan isolasi mandiri, yaitu tetaplah kita di rumah jika sedang mengalami gejala demam, flu, atau batuk. Jangan pernah pergi ke tempat umum seperti tempat bekerja, sekolah, pasar, atau ruang publik lainnya. Tujuannya yaitu untuk mencegah penularan virus COVID kepada masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya yaitu jika ingin konsultasi kesehatan, segera hubung pihak puskesmas secara online. Tujuannya yaitu supaya kita membatasi mobilitas kita untuk berkunjung ke puskesmas. Karena ketika kita melakukan isolasi mandiri, maka kita tidak boleh melakukan kegiatan berkerumun, karena kegiatan berkerumun tersebut dapat menularkan virus COVID-19. Ceritakan secara detail gejala apa yang kita rasakan ke tenaga medis puskesmas tersebut, supaya tidak ada kekeliruan ketika melakukan konsultasi kesehatan. Selanjutnya yaitu gunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga yang lain. Selalu jaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga yang lain. Tujuannya yaitu supaya keluarga kita tidak terkena virus yang kita alami juga. Karena virus COVID-19 sangat mudah tertular dalam keluarga karena virus tersebut sangat menular kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu jangan gunakan peralatan yang sama antara pasien yang kena COVID-19 dengan anggota keluarga yang lain. Seperti hindari pemakaian bersama peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas. Dan juga hindari juga pemakaian peralatan mandi yang sama dengan pasien COVID-19 seperti gayung, sikat gigi, handuk, serta spray. Hal ini bertujuan untuk mencegah supaya keluarga kita tidak tertular dari virus COVID-19 tersebut. Dan selanjutnya yaitu jangan lupa cek suhu tubuh 2 kali sehari dan laporkan suhu tubuh kita tersebut ke pihak puskesmas untuk memantau kondisi kita pada saat sekarang ini. Selanjutnya yaitu selalu terapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Karena COVID-19 menyerang imun tubuh kita, maka kita juga harus berusaha untuk mengembalikan imun kita supaya tetap kuat dan kita bisa melawan COVID-19. Caranya yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, kelola stres, aktivitas fisik, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan menggunakan air yang mengalir. Mengkonsumsi makanan yang bergizi yaitu kita bisa mulai dengan memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur dan mengkonsumsi vitamin untuk mengembalikan imun tubuh kita untuk melawan
virus COVID-19. Selanjutnya yaitu mengelola stres, yaitu kita bisa dengan melakukan menonton TV, melihat sesuatu yang kita senangi, dan bisa melakukan video call dengan keluarga kita yang lain untuk mengobati perasaan kita yang mungkin saat ini mengalami stres. Selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik. Kita bisa melakukan aktivitas di luar rumah dengan berjemur selama 10-15 menit. Dan selanjutnya yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kita bisa harus mengalirkan seluruh air kepada tangan kita supaya tetap bersih, dan menggunakan sabun, dan juga harus menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya yaitu ketika kita melakukan isolasi mandiri, jangan lupa untuk tetap membersihkan ruangan rumah kita dengan cara menyapunya, membersihkan semua yang ada di interior di atas. Karena ketika kita sudah menjalankan kehidupan yang bersih, maka insya Allah COVID-19 akan menghindar dari tubuh kita dan kita bisa kembali pulih seperti biasanya. Kemudian hubungi pihak puskesmas atau pelayanan kesehatan ketika kita mengalami perawatan dan membutuhkan perawatan yang lebih lanjut untuk memastikan kondisi kesehatan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanya berusaha supaya kita tetap sembuh, dan Allah lah yang akan memberikan kita kesembuhan untuk bisa melawan virus yang ada di dalam tubuh. Itulah tadi teman-teman tips supaya kita melakukan isolasi mandiri yang baik dan benar. Tetap jaga kesehatan dan lakukan PBS supaya kita terhindar dari virus COVID-19 dan bisa pulih kembali dari virus COVID-19. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.